Zaman terus berubah, terutama di era digital dan abad ke-21 ini. Itulah hidup di dunia yang serba cepat, penuh teknologi dan informasi tanpa batas. Inovasi pembelajaran membantu guru menciptakan cara belajar yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kehidupan yang nyata bagi siswa. Inovasi pembelajaran penting karena menjadi jembatan antara pendidikan masa lalu dan kebutuhan masa depan, menjadikan proses belajar lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo sahabat guru semuanya, perkenalkan saya Wirna Lentiani yang bekerja di instansi SD Negeri 1 Regjosari, Kota Bumi, Lampung Utara. Kali ini saya ingin menampilkan sebuah video di mana video ini adalah pembelajaran berbasis transformatif yang membawa ke arah digital yang saya lakukan di sekolah saya. Mudah-mudahan video ini menjadi inspiratif para guru semua yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Lampung Utara. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui proses belajar dari ruang guru dan tenaga kependidikan, juga saat melakukan diseminasi berbagi praktik baik, membuat saya semakin sadar pentingnya menciptakan pembelajaran yang inovatif. Metode pembelajaran Project Based Learning menjadikan landasan yang efektif untuk menunjukkan pembelajaran mendalam yang pada akhirnya mendorong lahirnya inovasi dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Dari hasil kesiapan kebutuhan belajar siswa yang disesuaikan dengan situasi dan tantangan transformatif digital, saya mendesain pembelajaran sendiri dengan cara membuat media pembelajaran interaktif melalui aplikasi Android Barcode yang menggunakan metode Quiz on the Draw. Pendekatan karakter yang diperoleh siswa dari metode ini menekankan kerjasama tim, kecepatan berpikir, tanggung jawab, dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan. Dari proses ini, beberapa pendekatan penguatan karakter dapat dikembangkan secara alami di dalam pembelajaran. Saya mengawali pembelajaran kepada siswa dengan melakukan pendekatan sosial emosional untuk membangun hubungan positif dan hangat dengan siswa sebelum memulai kegiatan belajar. Kemudian saya melakukan absen digital di mana orang tua dapat melihat status kehadiran anak mereka di sekolah secara real time melalui aplikasi atau notifikasi. Siswa melaksanakan sholat duha sebelum memulai pembelajaran dan memurojaah surat pendek sesuai dengan target hafalan. Guru dan siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Guru mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang dibuat bersama siswa. Guru melakukan integritas KSE untuk membantu siswa mengembangkan karakter moral dan etika sosial. Guru dan siswa melakukan ice breaking untuk meningkatkan energi serta fokus sebelum memulai aktivitas utama. Guru melakukan apersepsi untuk memanaskan pikiran siswa, menarik perhatian mereka, dan membuat materi terasa lebih bermakna. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang komprehensif, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Guru dan siswa membentuk kelompok kecil dengan menggunakan aplikasi Spin yang bertujuan untuk menciptakan pembagian kelompok yang adil, acak, dan juga menyenangkan. Kegiatan berikutnya, guru menciptakan dongeng untuk dapat dijadikan tema utama atau pertanyaan dasar untuk sebuah proyek yang nantinya akan memandu siswa untuk aktif mencari dan menciptakan juga menyajikan karya mereka. Untuk medianya, ada soal pertanyaan, kartu nomor barcode yang berisikan petunjuk, dan detektif ID card. Di dalam menyelesaikan misi, siswa diberikan soal barcode pertanyaan yang berisikan kata kunci untuk menentukan letak soal. Soal tersebut adalah pertanyaan mendasar dan fasilitas untuk siswa menentukan pertanyaan atau masalah utama yang akan menjadi fokus proyek. Pertanyaan ini harus relevan, menantang, dan mendorong siswa berpikir kritis dan juga kreatif. Barcode dapat digunakan dengan menggunakan handphone. Untuk soalnya, saya letakkan di beberapa titik di luar kelas, seperti letaknya di tiang bendera atau juga di kantin. Setiap kelompok mendapatkan petunjuk yang berbeda-beda. Setelah mendapatkan soal, siswa tersebut kembali lagi untuk mendiskusikannya bersama kelompok. Nah, jika pertanyaan yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka kelompok tersebut dapat mengambil soal berikutnya dan melakukan hal yang sama seperti yang di awal. Dengan pembelajaran Quiz on the Draw dengan berkolaborasikan dengan detektif, pembelajaran lebih
terlihat aktif dan juga seru. Siswa dibantu guru merancang secara detail proyek termasuk tujuan langkah-langkah dan sumber daya yang dibutuhkan. Proses ini memastikan siswa terlibat langsung dalam perancang proyek, menentukan tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan, membagi peran tiap anggota kelompok, menentukan waktu pelaksanaan dan alat yang dibutuhkan. Guru dan siswa membuat jadwal yang rinci aktivitas proyek termasuk target waktu penyelesaian setiap tahap, kapan mulai dan selesai, siapa mengerjakan apa saja tahap yang perlu diselesaikan. Guru berperan sebagai fasilitator mengarahkan. Tahap ini, guru memantau perkembangan siswa dalam proyek secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan bantuan jika diperlukan. Fasilitas guru dalam tahap ini sangat penting untuk memastikan siswa tetap pada jalur yang benar. Guru perlu memantau aktivitas setiap kelompok secara berkala, baik dengan berkeliling kelas, melakukan diskusi singkat, maupun menggunakan catatan observasi, mencatat perkembangan proyek, mulai dari seberapa jauh siswa telah mencapai target, apakah ada kendala yang dihadapi, hingga bagaimana dinamika kerjasama dalam kelompok. Menemui jalan buntu atau terlihat kehilangan fokus, guru dapat memberikan arahan dan pernyataan pemancing untuk membantu mereka berpikir kritis dan menemukan solusi sendiri. Kerja siswa dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk presentasi ataupun pemaparan hasil karya. Penilaian ini dapat meliputi perencanaan proses pembuatan dan hasil akhir produk. Nah, di tahap ini, anak-anak berpresentasi dan bermain peran di mana anak-anak meniru karakter dan alur cerita dongeng yang telah mereka rancang bersama kelompok. Tahap terakhir ini adalah refleksi di mana siswa dan guru mengevaluasi pengalaman belajar yang diperoleh selama proyek berlangsung. Ini mencakup evaluasi mengenai proses kerjasama, tantangan yang dihadapi, dan pembelajaran apa yang didapat, dan hikmah apa yang dapat dipetik dalam pembelajaran tersebut. Di kegiatan penutup, siswa diperkenankan untuk memilih kartu emoji apa yang mereka rasakan, dapat mengekspresikan bagaimana perasaan mereka setelah kegiatan selesai. Kegiatan selesai dan ditutup dengan salam. Dari rencana tindak lanjut yang dilakukan, siswa belajar mencari arti kata dan pembendaharaan kata kemudian dikumpulkan di dalam kotak kamus. Keberhasilan RTL ini juga tampak nyata ketika siswa meraih juara 1 lomba dongeng bahasa Lampung tingkat kabupaten yang sekarang melangkah menuju kompetensi tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bon, perkenalkan nama Ikam ada Napi Padan. Ikam kelas 5. Ikam sekolah di SD 1 Rojosari. Ikam pandai bahasa Lampung hijau dipandaikan Ibu Wirna. Ikam tak kabai lagi jimu pelajaran bahasa Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, diri saya Maryudi Srejana Ekonomi, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inovasi pembelajaran kooperatif tipe Quit on the Draw yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa daerah Lampung. Model ini bukan hanya menghidupkan kembali semangat pelestarian bahasa dan budaya daerah, yaitu bahasa Lampung, tetapi juga menyesuaikannya dengan tuntutan abad ke-21 yang berbasis teknologi digital, menggunakan teknik campuran antara model yang baru yaitu teknologi digital dan yang lama menggunakan presi dongeng. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, guru kelas 5. Metode Quit on the Draw yang telah dilaksanakan oleh Ibu Wirna sangat menarik dan menyenangkan, sehingga membuat saya tertarik untuk melaksanakan metode tersebut di kelas. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wali murid sangat bangga dengan metode pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Wirna dan dengan dalam mata pelajaran bahasa Lampung, di mana metode yang digunakan adalah Quit on the Draw yang membuat anak-anak menyukai bahasa Lampung dari semula merupakan momok, kini menjadi lebih menyenangkan dalam mempelajari bahasa Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi pembelajaran adalah kanvas yang diwarnai oleh kreativitas pendidik dan semangat rasa ingin tahu peserta didik. Di dalamnya, ilmu pengetahuan tak lagi sekedar teori dari buku, melainkan pengalaman nyata yang membentuk karakter, mengasah nalar kritis, dan menginspirasi kolaborasi. Lampung Utara, 10 September 2022.